Shalom. Shalom. Shalom teman-teman yang kasih Tuhan. Bersuka cita hari ini kita dapat kembali lagi beribadah sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Kita pada hari ini mari bersama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan untuk kita sama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Allah yang setia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
kami Tuhan. Itu semua karena seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Kami mau terus percaya kepada setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan, Tuhan mampu mengadakan mujizat yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, meninggikan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami merasakan sukacita di tengah-tengah pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami alaskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, mari dengan penuh sukacita hari ini kita memuji nama Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita mau terbang bersama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang menang, kita akan terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Teman-teman yang kasih Tuhan, Tuhan yang berbeda dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau ditaburi oleh firman Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia.
Tuhan pulihku. Yes, Tuhan. Makasih Tuhan. Ini satu pengharapan di dalam kami Tuhan, itu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat dan ajaib atas semuanya ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Dan biarkan firman Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, memberikan harapan baru dan iman yang penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan dan kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, I'm happy to see you. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, Cici mau membawakan firman Tuhan yang akan diberi judul Don't waste your time, jangan sia-siakan waktumu. Nah teman-teman, setiap kita manusia, baik itu laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, dengan jabatan apapun, dokter, pilot, office boy, karyawan, bahkan direktur, semua diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam per hari. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Apakah kita isi dengan hal-hal yang positif dan berguna atau dengan hal yang sia-sia. Teman-teman, langsung saja kita buka ayatnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat ke-6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Teman-teman, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini berpesan bahwa selain berdoa, jemaat juga harus bekerja dengan giat. Karena Paulus sendiri sudah memberikan teladannya selama waktu tinggal di kota Tesalonika ini. Paulus siang dan malam bekerja, selain mengabarkan Injil juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah teman-teman, mari kita lihat orang-orang tipe orang seperti apa yang menurut Rasul Paulus ini ada yang menghabiskan waktu dengan sia-sia, yaitu kita lihat di ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ada 3 tipe manusia yang menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia. Yang pertama yaitu orang yang tidak tertib hidupnya, an undisciplined person. Orang yang tidak tertib hidupnya adalah orang yang tidak suka dengan aturan-aturan yang ada, cenderung untuk menabrak aturan yang ada, melanggarnya. Nah, setiap kita tahu bahwa di rumah tangga kita ada peraturannya, di masyarakat, di jalan raya juga ada aturannya sendiri. Demikian juga di gereja kita ada peraturannya sendiri. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang berlaku. Jangan kita hidup mau semaunya sendiri. Mungkin kalian berpikir, saya masih muda, saya enak sendiri saya aja. Saya mau bangun jam berapa, saya mau melakukan apa, nggak apa-apa. Yang penting saya happy gitu. Nah teman-teman,
Mari kita jangan berpikiran seperti itu. Seperti pada saat ini ya teman-teman ya, pemerintah menganjurkan kita bahwa kita harus memakai masker, kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus social distancing. Itu kita harus ikuti teman-teman, karena semua itu untuk kebaikan bersama supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Jangan kita hidup semaunya sendiri. Dikasih tahu ya oleh orang tua harus sering-sering cuci tangan dan sebagainya, malah ngeyel. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Mari kita mau belajar untuk mengikuti aturan-aturan yang ada selama aturan itu baik dan benar. Nah, kita yang kedua adalah lazy bones, yaitu pemalas. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Apakah kita ini orang yang rajin atau orang yang malas? Orang yang malas adalah orang yang selalu beralasan untuk melakukan sesuatu. Selalu orang yang kurang bergairah untuk melakukan sesuatu. Selalu berusaha untuk menunda dengan alasan-alasan tertentu. Saya masih capek, saya kurang suka, dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa menunda adalah salah satu unsur dari kemalasan, teman-teman. Saya akan bacakan beberapa ayat ya. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang tentang kemalasan ini, tapi saya akan bacakan beberapa. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, teman-teman, si pemalas mempunyai keinginan, hanya tinggal keinginan ada di hati, tetapi dia tidak pernah ada action. Jadi sia-sia saja. Kita mempunyai keinginan apapun, tetapi kalau tidak ada actionnya, itu akan sama saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Kemudian ada lagi ayatnya, Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, teman-teman, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya. Nih, kita tahu teman-teman, hari-hari ini mungkin ada teman-teman yang WFH, work from home. Ntar aja saya kerjain reportnya. Kan nggak ada atasan saya nggak tahu, bos saya nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu. Ntar lah, kerjainnya lebih baik santai dulu, main games dulu aja, ntar baru kerjainnya. Nah, teman-teman, itu sudah mulai ada bibit-bibit kemalasan. Mari, kalau mulai timbul keinginan seperti itu, langsung kita akan bergerak. Tuhan, ayo, saya mau lebih giat lagi. Jadi lakukan dulu tugas kalian yang utama, baru kalian bisa lebih santai ya. Jangan kalian mau santai-santai dulu, bermalas-malas dulu. Lakukan pekerjaan kalian walaupun dalam work from home ini kalian melakukan di rumah, tidak ada yang tahu, teman-teman kalian, bos kalian, tapi Tuhan tahu. Mari lakukan yang terbaik ya. Nah, satu lagi saya akan bacakan tentang kemalasan ini. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya. Sebentar teman-teman. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi pada musim dingin si pemalas tidak mau membajak. Pada musim menuai dia tidak mendapat apa-apa. Jelas saja teman-teman. Pasti si pemalas akan beralasan, sikonnya mendukung. Karena dingin enaknya tidur berselimut, nggak usah kerja apa-apa, ya. Enaknya apa? Tidur berselimut ya, teman-teman. Mari, walaupun mungkin saat ini sikon kita enak nih, banyak free time di rumah, stay at home, banyak kelonggaran waktu, tetapi mari jangan hanya kita isi makan tidur untuk hal-hal yang seperti itu.
kedepannya kita mau apa setelah pandemi ini selesai. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Dari sekarang, selagi masih ada waktu, banyak free time, kita mau lakukan hal-hal yang membangun, yang improve untuk diri kita sendiri, supaya setelah pandemi selesai ini, kita sudah ada bekal sesuatu. Mungkin kalian ingin melamar pekerjaan, setelah pandemi ini selesai, siapkan dari sekarang kesempatan yang baik untuk kalian bisa menyiapkan diri. Entah itu dari segi keterampilan kalian, persiapan CV dan lain sebagainya, kalian bisa persiapkan sebaik mungkin, ya. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak berguna. People who do useless things. Ya. Nah, ini teman-teman, orang-orang yang seperti ini adalah kelihatannya sibuk. Sibuk banyak melakukan hal, tetapi sesungguhnya yang dilakukannya itu hal-hal yang tidak berguna. Contohnya, begadang, tidur sampai pagi, hanya untuk menonton drakor misalnya. Wah, ini film lagi bagus-bagus nih di Netflix. Aduh, sayang kalau dilewatkan. Dia nonton sampai jam waktunya tidur. Pada malam hari dia tidak pakai untuk istirahat. Dia nonton terus sampai pagi. Ada lagi orang-orang yang senang main games. Nah, teman-teman, ada nggak teman-teman nih? Ayo, di rumah yang sampai lupa makan, lupa segala-galanya hanya karena main games. Sampai orang tua teriak-teriak panggil kalian untuk mengajak kalian makan, mengajak kalian berdoa, mengajak kalian ibadah bersama. Kalian masih tetap terus di kamar. Ketika dilihat kalian sedang apa? Ayo, main games. Nah, jangan sampai kita kelihatannya sibuk tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak berguna sama sekali, ya. Mungkin atau kalian pada waktu sebelum pandemi, kalian main, pulang sekolah tidak ingat pulang. Kalian main di mall seharian, padahal besok akan ada ulangan, tugas-tugas menanti begitu banyak. Tapi kalian habiskan waktu kalian dengan bermain yang nggak jelas gitu, hanya untuk kumpul-kumpul sekedar nongkrong-nongkrong, ya. Mari teman-teman, saat ini kita mau lebih lagi menata, memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang masuk dalam tiga tipe tadi, ya. Ada yang tidak tertib hidupnya, pemalas, terus melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita lihat ayat selanjutnya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dengan seksama itu adalah dengan teliti lihat bagaimana cara kita hidup. Apakah selama ini hidup kita sudah melakukan hal-hal yang berguna? Apakah selama ini kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ataukah kita hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia? Mari perhatikan dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat, jadi jangan kita membuang kesempatan, teman-teman. Kita pakai waktu yang ada untuk lebih lagi mengembangkan diri kita, talenta kita di rumah, sehingga kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang untuk membangun diri kita sendiri. Kemudian juga di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita, ya. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik, yaitu lebih banyak waktu untuk bersekutu juga dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang positif.
melakukan hal-hal yang berdampak buat sesama, terutama untuk keluarga kita. Karena kalian saat ini sedang tinggal di rumah terus, mari bantu orang tua kalian. Apa yang dilakukan orang tua kalian mungkin selama ini kita kan nggak pernah tahu ya, nggak concern ke situ karena kalian mungkin kuliah, sekolah, kerja. Mari mulai lihat, wah orang tua kita sibuk kesehariannya menyiapkan hidangan makanan untuk kita di rumah sekeluarga. Mari kita bantu apa yang kita bisa kerjakan. Nah itu tentu akan menyenangkan hati orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan, ya teman-teman. Kemudian saya akan membacakan ayat yang terakhir, yaitu Mazmur 90 ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hati yang bijaksana. Kita belajar melihat, menghitung hari-hari kita. Artinya kita mau mengevaluasi setiap harinya. Apa yang sudah kita lakukan ini? Apakah ini berkenan? Apakah ini hal yang hanya sia-sia? Apakah hal ini menyenangkan keluarga kita, orang tua, menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah berbuat baik untuk sesama? Apakah kita juga care each other? Atau kita hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang gak berguna? Dengan begitu kita akan setiap hari akan lebih lagi mengisinya ke depannya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya. Nah teman-teman, saat ini kalau masih ada kita yang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang percuma, mari setelah dengar firman ini kita mau ubah semuanya itu biar Roh Kudus yang akan menjamah hati kita semua. Mari kita tutup firman Tuhan ini dan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah kiranya apa yang kami dengar ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami mau memperbaiki diri kami Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang untuk membangun diri kami, dan juga kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Youth Elohim Bogor, biar kiranya Tuhan yang akan menjaga dimanapun Youth Elohim berada, dan juga Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, biarlah kiranya Tuhan yang akan melalukan pandemi ini dari bangsa kami, bahkan Engkau akan memberkati bangsa kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami juga boleh melewati masa pandemi ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.